prediksi yang saya katakan sebelumnya bahwa kita menanam mentimun itu harus di bulan 6 atau bulan 7 ya teman-teman. Karena memang musim kemarau sebagaimana teman-teman simak ini rawa kering ya teman-teman. Ini rawa ini biasanya airnya banyak ya teman-teman. Tapi sekarang sampai kering karena memang sudah hampir 4 bulan tidak mengalami turun hujan ya teman-teman. Jadi kekeringan. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya sengaja jauh-jauh dari Karawang ke Kabupaten Bogor ya teman-teman. Ini tepatnya Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya teman-teman. Ini kita melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Ada informasi bahwa ada yang sedang melakukan proses panen timun bandana F1 ya teman-teman. Karena ini melakukan proses pemanenan pertama, jadi sengaja saya datang jauh-jauh untuk menyaksikan bagaimana strategi dan cara untuk melakukan proses pemanenan sehingga pada kesempatan hari ini panen pertama di harga yang luar biasa jos ya teman-teman. Rp12.000 di kebun. Jadi Rp12.000 untuk timun per kilo di kebun itu sudah luar biasa ya teman-teman. Artinya sebagaimana yang telah saya katakan bahwa strategi menanam harus tepat dan ini memang sangat tepat. Pas begitu mahal kita lakukan proses panen ya teman-teman, luar biasa untuk petani. Sehingga tepat ini dalam arti tanamannya bagus, harganya jos top margotop ya teman-teman. Nah, selamat datang, ini adalah timun bandana F1 produk panah merah ya teman-teman. Sebagaimana yang saya katakan bahwa produk panah merah ini adalah produk yang berkualitas, produk unggul bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman mentimun bandana F1. Silahkan klik di keranjang kuning di sebelah bawah atau di deskripsi video. Di situ sudah saya sematkan untuk proses pembelian timun bandana F1 baik kampil ataupun per kaleng ya teman-teman. Nah, untuk luasnya, ini untuk luas kebun mentimun Pahendar ini adalah 600 meter persegi ya teman-teman. Dengan total bibit yang ditanam di sini adalah 3 kampil lebih. Jadi 3 amplop lebih untuk melakukan proses penanaman ini. Dengan cara penanamannya beliau melakukan proses penanaman 1 lubang 1 biji saja. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk melakukan proses penanaman timun bandana itu, jadi untuk cabangnya sangat lebat, sangat banyak. Jadi percabangannya banyak sehingga untuk melakukan proses penanaman timun bandana itu 1 biji 1 lubang itu sudah pas ya teman-teman. Nah, ini langsung ada pembeli yang datang ke kebun langsung ya teman-teman. Ini adalah pemilik kebun yang menggunakan pakaian yang hijau muda ini, yang warna coklat adalah itu. Dan baiklah, sekarang kita masuk ke materi inti ya teman-teman untuk pembahasan atau strategi dalam proses penanaman timun bandana ya teman-teman. Sesungguhnya untuk proses ini atau sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, karena saya juga sering sekali menanam jenis mentimun bandana. Tapi pada kesempatan hari ini pun saya akan selalu mengulas tips dan trik bagaimana cara agar dalam proses budidaya mentimun bandana itu kita berhasil ya teman-teman. Yang pertama kita ke proses pengolahan lahan dulu ya teman-teman. Untuk bedengan seperti biasa tingginya 50 cm. Dan kemudian untuk jarak tanam ya teman-teman, kita gunakan 65 kali 65 cm ya teman-teman. Kita ke pengolahan lahan dulu. Untuk pengolahan lahan seperti biasa kita menggunakan kultivator. Setelah menggunakan kultivator, kata pemilik juga menggunakan kotoran ayam jenis petelur yang dicampur dengan ponska saja ya teman-teman. Jadi hanya kotoran ayam petelur dicampur dengan ponska ya teman-teman. Itu yang dilakukan untuk proses penanaman timun bandana yang dilakukan oleh Mang Hendar ya teman-teman. Ini sebagai pemiliknya. Karena memang untuk saya sendiri sebagai bos terong, saya tidak melakukan proses penanaman sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita tidak melakukan proses penanaman karena memang terjadi kekeringan yang ekstrim di daerah saya ya teman-teman. Bahkan untuk di daerah Kalimantan sekarang sedang terjadi kebakaran hutan yang luas ya teman-teman. Semoga untuk warga Kalimantan, salam. Semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa meskipun dalam keadaan kebakaran ya teman-teman. Untuk area hutannya. Nah, kita ulas ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah setelah melakukan proses pemberian pupuk dasar dengan menggunakan kotoran hewan ayam petelur dan menggunakan ponska,
Ini sudah 1 kali melakukan proses pengocoran dengan menggunakan KNO 3 putih Pril ya teman-teman. Untuk teman-teman silahkan untuk KNO 3 putih Pril di deskripsi video ingin yang membelinya. Nah ini untuk area bawah, wilayah bawah, karena memang ini baru sekali ini kita petik ya teman-teman, baru sekali kita petik, jadi untuk daerah bawahnya seperti ini. Untuk daun masih mulus, jos, andos ya teman. Setelah 1 kali melakukan proses pengocoran dengan menggunakan KNO 3 putih, ini kemarin dikocor itu di usia 23 hari setelah tanam ya teman-teman. Karena memang sekali lagi setelah saya jelaskan, untuk mentimun bandana itu biasanya usia 40 atau 43 hari sudah siap petik ya teman-teman, perdana kali petik. Sedangkan untuk timun putih, timun sejenis Vanessa atau yang lain, itu 33 hari setelah tanam baru kita bisa melakukan proses pemetikan. Jadi sedikit lebih lama dibandingkan dengan timun putih untuk bandana. Sementara untuk melakukan proses penyepraian untuk pengendalian kutu ya teman-teman, ulat, ini masih sama yang saya lakukan. Untuk Pak Hendar juga sama, melakukan proses penyepraian dengan menggunakan Avidor dengan Kurakon, dicampur Kurakon ya teman-teman. Hanya 2 jenis saja untuk sementara ini di usia 43 hari setelah tanam ini. Untuk proses pengendaliannya itu saja yang digunakan, Kurakon dan Avidor ya teman-teman, dicampur, dimix langsung, kemudian dispraykan ya teman-teman. Dan untuk proses pelebat buah tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan KNO 3 putih atau KNO 3 cair juga boleh ya teman-teman. Karena KNO juga dibagi ke dalam 2 bagian, ada KNO fase vegetatif dan ada KNO fase generatif. Sedangkan untuk proses pemasangan turus atau ajir ya teman-teman, ini tingginya 180 cm. Sebetulnya untuk timun bandana, sebetulnya untuk proses pemasangan ajir pada timun bandana ya teman-teman, harusnya untuk melakukan ajirnya itu tingginya antara 2 meter atau 2,20 ya teman-teman. 2 meter 20 cm itu sudah sangat tepat, karena sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk tinggi mentimun bandana itu memang berbeda dengan timun yang lain. Jadi sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan proses pemberian ajir atau turus yang terlalu pendek, itu akan cenderung kewalahan ya teman-teman untuk proses penanganan pucuknya. Dan sekali lagi saya tekankan, untuk timun bandana itu jadi untuk cabangnya sangat banyak, sehingga teman-teman harus sesegera mungkin melakukan proses pengikatan pada lanjaran atau turus yang teman-teman gunakan ya teman-teman. Lalu kemudian pada kesempatan hari ini pun, ini banyak pedagang pengecer yang langsung datang ke kebun, karena memang di daerah saya ya untuk mentimun itu langka. Sesuai dengan prediksi yang saya jelaskan, bahwa ketika kelangkaan itu terjadi, baik sayuran apapun atau hortikultura apapun, maka disitulah terjadi kelonjakan harga ya teman-teman. Sesuai dengan yang saya prediksikan, jadi usahakan kita menanam di bulan 7, baik melakukan proses penanaman cabai, proses melakukan penanaman terong, karena di bulan-bulan tersebutlah nanti kita akan melakukan proses panen itu terdapat harga yang mahal ya teman-teman. Lalu untuk melakukan proses penanaman mentimun yang mahal kedua adalah di bulan puasa ya teman-teman, atau di bulan Ramadan. Biasanya di bulan puasa menjelang Idul Fitri itu harga mentimun juga mahal ya teman-teman. Lalu kemudian teman-teman pasti bertanya, ini sampai berhasil dan bagus tanamannya seperti ini, untuk proses penyiramannya seperti apa dan bagaimana? Jadi untuk Mang Hendar ini, beliau melakukan proses penyiraman dengan cara menyedot air kurang lebih 300 meter dengan menggunakan Alkon ya teman-teman, atau mesin penyedot air pertanian. Jadi 300 meter membeli selang dari rawa di ujung sana ya teman-teman, jauh dari sini, sekitar 300 meter. Jadi ditarik dengan mesin, lalu dikucurkan langsung, direndam, atau sistem boyor kalau di daerah saya disebutnya. Jadi diboyor airnya sampai terjadilah penanaman mentimun yang luar biasa bagus seperti ini. Jadi intinya adalah satu,
pemilihan bibit yang benar, 2 pengolahan lahan yang baik dan benar, 3 pemupukan yang benar, 4 adalah proses perawatan yang baik dan benar. Maka segala jenis tanaman apapun, ketika hal tersebut sudah diperhatikan dan sudah dilakukan, maka insya Allah untuk hasilnya pun akan bagus ya teman-teman. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah pemetikan pertama pada kesempatan hari ini. Dari 600 meter persegi, 3 kampil atau 3 amplop mendapatkan 36 kg ya teman-teman. Karena memang biasanya untuk proses pemanenan timun bandana melonjaknya itu di panenan ke-5 dan ke-6. Buahnya nanti sampai pucuk banyak banget ya teman-teman. Sekali lagi bagi para petani yang ingin membudidayakan tanaman mentimun bandana, silahkan bisa diikuti caranya seperti ini secara singkat. Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.